One Piece Chapter 943 Smell. Pandangan sekilas dari masa lalu. Negeri Wano Hakumai. Kenapa kau mencoba untuk mencuri banyak sekali uang? Karena Tuan Oden butuhkan uang. Kalau kau ingin mengeksekusi kami, cepat lakukanlah. Dasar landak, kata Yasue. Oden sialan itu, dia merekrut orang-orang yang aneh. Kata Yasue, aku akan memberi kalian uang yang coba kalian curi, kata 9 pedang merah. Terkejut, hah? Apa? Tunggu, Tuan Yasue, kalau kau melakukan itu, maka Hakumai akan kehabisan. Kata Yasue, ambil ini juga, gunakan dengan baik, kata 9 pedang merah. Ditambah lagi, apa kau serius? Apa ada yang salah denganmu? Apa ini semacam jebakan? Kata Yasue sambil bertanya, apa kau suka Oden? Kata 9 pedang merah, tentu saja, kami semua punya hutang yang besar kepadanya. Kata Yasue, kalau apa yang kau katakan itu benar, maka gunakan uang ini untuk memulai lagi dari awal. Pelajari tata krama dan beli buku. Isi dirimu dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Jika penjahat seperti kalian menjadi pengikutnya, kalian hanya akan membuat malu namanya. Suatu hari dia akan menjadi shogun dari negeri Wano, dan orang-orang yang akan bantunya melalui itu semua haruslah menjadi samurai terbaik di negeri Wano. Tugas seorang pengikut adalah melindungi masternya. Kalian semua harus menjadi penjaga seluruh ibu kota, bukan penjaga seluruh negeri. Mengerti? Kata-kata dari 9 pedang merah sambil mengeluarkan air mata melihat eksekusi Tuan Yasue. Dan mereka berkata, Tuan Yasue, ibu kota bunga, penjara distrik Rasetsu, kata masyarakat Ebisu. Yasu sudah mati, hahaha, kata kroco-kroco Orochi. Hei, usir para penduduk kota Ebisu dari sini. Ada apa dengan mereka? Mereka sangat mengerikan. Kata kroco-kroco Orochi, cepat pergi dari ibu kota, dasar sampah, kata masyarakat Ebisu. Tidak mau, hahaha, aku menolak untuk meninggalkan tempat ini, kata kroco-kroco Orochi terlihat bingung. Kenapa mereka tertawa pada kematian Tuan Yasue? Kata Otoko sambil menangis. Hahaha, kata Yori sambil bersandar di pundak Zoro. Ini adalah kejahatan terkejam, Shogun Orochi. Dia telah membawa penderitaan kepada semua orang ini, dan bahkan tidak membiarkan mereka untuk bersedih. Tempat apa ini? Kalau bukan neraka, beritahu aku Tuan Joro, kata Zoro. Aku pikir Smell hanyalah buah iblis buatan. Kata Orochi, ini akhir yang pantas untukmu Yasue. Beraninya kau tinggal selama ini di negeri Wanoku. Itu sangat tidak sopan, dasar landak, dasar tikus got, hahaha. Ya semuanya, antar dia pergi ke akhirat dengan tawa kalian. Ini adalah negeri Wano yang riang dan gembira. Orang-orang mungkin akan mengira kalau tempat ini adalah surga. Kata Nami, Usopp, Shinobu, dan Franky. Sialan, Tonoyasu sudah dibunuh. Kita tidak sampai tepat waktu. Kata Kanjuro, Tuan Yasu, bagaimana mungkin kita tidak menyadari siapa dia sampai dia ditahan dan dipertontonkan? Kita pantas untuk mati karena kesalahan ini. Kata Nami, tapi ada apa dengan orang-orang ini? Bukankah ini aneh? Kata Robin, orang-orang dari kota Ebisu yang dekat dengannya. Mereka semua bingung karena melihat perilaku dari kota Ebisu yang tertawa sambil menangis. Udon, tambang penjara. Kata Queen, lihatlah orang-orang itu gila. Mereka tertawa pada eksekusi mantan Daimyo. Orochi benar-benar kejam. Kata Kakehio, Tuan Yasue, tidak kusangka kau bertahan selama ini. Kata Luffy, tidak masalah siapapun dia. Tertawa saat seorang mati. Kata Kakehio, itu mungkin efek samping dari Smell. Ada orang-orang seperti itu juga di sini. Orang-orang yang tidak bisa melakukan apapun selain tertawa. Kata Raijo, jadi rencana kita sudah terbongkar. Karena itulah kau Tuan Yasue. Onigashima. Kata Kaido, kau benar-benar punya selera yang buruk. Orochi, wororororo. Kuri, kota Bakura. Kata Asura Doji, hai Inurashi, Kinemon, apa kalian tahu tentang Smell? Kata Shinobu, kami harusnya menjelaskan ini kepada kalian lebih cepat. Tawa dari orang-orang yang tinggal di kota Ebisu hanyalah topeng. Nami, Usopp, dan Franky bingung. Hah? Kata Shinobu, tawa itu adalah topeng yang tidak bisa mereka lepas. Kata Nami, apakah sampai akhir hidup mereka akan tertawa seperti itu? Kata Shinobu, beberapa tahun lalu, Kaido dan Orochi mulai bertukar senjata yang dibuat di negeri ini untuk buah buatan.
yang dikenal dengan smell. Setelah memakan buah itu, sebagai ganti kemampuan mereka untuk berenang, mereka akan mendapatkan kekuatan binatang buas. Itu buah yang mengerikan. Kata Frankie, buah iblis buatan, maksudmu dari pabrik yang kita hancurkan? Kata Shinobu, ya Kinemon memberitahuku tentang itu. Kata Shinobu, tujuan Kaido adalah menggunakan buah itu untuk memperkuat pasukannya dan menjadikan mereka monster untuk memiliki pasukan bajak laut terkuat di dunia. Tapi tentu saja akan ada selalu resiko untuk sesuatu yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tingkat kesuksesan penguatan buatan adalah 10%. Jika 10 orang memakan buah itu, hanya 1 orang yang akan mendapatkan kekuatan. 9 orang lain yang memakan buah yang cacat hanya akan menerima efek samping. Selain tidak bisa berenang karena formula yang tidak sempurna, sebagai efek samping mereka juga kehilangan kemampuan untuk merasa sedih atau marah. Mereka kemudian hanya bisa tersenyum dan tertawa, kata Usopp sambil terkejut. Apa? Kata Shinobu, bajak laut bis Kaido dibagi menjadi 3 pasukan utama, pasukan yang belum memakan buah. Mereka menunggu kesempatan mereka untuk menjadi monster, yaitu Whiters. Kemudian ada 10% terkuat yang telah mendapatkan kekuatan monster, mereka dikenal sebagai Gifters. Terakhir, ada orang-orang yang tidak beruntung yang memakan buah yang cacat, para pasukan tertawa, yaitu Fleuserus. Dan seperti ingin mengejek orang-orang yang tidak beruntung itu, mereka menamai buah itu dari efek sampingnya, yaitu smell. Kata Nami, aku selalu berpikir kalau itu adalah nama yang aneh untuk buah iblis, tapi aku tidak pernah tahu apa artinya. Kata Shinobu, itu hanya sedikit dari keseluruhan ceritanya. Orochi tertarik pada buah yang cacat itu, lagi pula buah-buah itu hanya digigit sekali. Meskipun itu buah-buah gagal, buah-buah itu tetap mempertahankan efek sampingnya yang membuat penciptanya lebih banyak pleasure. Kata Nami, maksudmu? Kematian adalah kejadian yang biasa terjadi di ibu kota. Karena itu banyak sekali air mata dan penderitaan. Orochi yang menganggap semua ini sangat tidak menyenangkan, mulai mencampur buah-buah cacat itu kepada makanan sisa ibu kota yang dibuang. Kata masyarakat Ebisu, ini apel. Wow, ini masih segar. Kita menemukan banyak sekali, ayo kita bagi dengan yang lain. Ini, beri ini kepada orang-orang yang sakit, kata masyarakat yang lain. Yeay. Ini, apel yang lezat, kata Shinobu. Setelah memakannya, siapapun akan menyadari sifat sebenarnya dari buah-buah itu. Tapi pada akhirnya orang-orang di kota sisa itu tidak bisa menang melawan perut kosong mereka. Hahaha. Kata Hiyori, kota ceria di mana kesedihan tidak ada. Dari situlah nama kota Ebisu berasal. Kalau dilihat semuanya terlihat bahagia, tapi sebenarnya itu adalah kota tragis di mana seseorang tidak bisa menunjukkan kesedihan, bahkan jika keluarga mereka mati. Jadi, tolong jangan salahkan orang-orang yang tertawa itu. Kata Yasue kepada Zoro, keberuntunganmu akan habis kalau kau tidak tersenyum. Kalau kau tidak tersenyum, itu akan percuma, sangat percuma. Berhenti gadis kecil, kembali ke belakang pagar, kata Otoko. Ayah, aku bawakan obat yang sangat bagus. Hahaha sambil tertawa. Kata Hiyori, Toko. Kata masyarakat Ebisu, dia melewati pagar. Cepat bawa dia ke sini, sekarang juga. Kata Hiyori, hentikan Toko. Cepat kembali ke sini, sambil menangis. Kata Hiyori, tolong Toko, kembalilah. Kau akan terlihat oleh Orochi. Kata Orochi, menyingkir dari jalanku. Yah, sambil berteriak, memegang senjata. Kata Otoko, bangunlah ayah, obat ini akan mengobati semua lukamu. Ini adalah minyak katak. Dan, kata Usopp, Otoko, aku minta maaf, obat itu tidak. Kata Orochi, ketemu kau bocah sialan. Begitu ya, jadi kau adalah anak Yasue, tidak heran kau sangat kurang ajar. Kalau saja kau tidak tertawa dengan bodohnya ketika itu, Komurasaki pasti masih hidup, dasar bocah sialan. Kalian berdua, ayah dan anak membuatku sangat marah. Kata Hiyori, larilah Otoko. Tolong, jangan biarkan dirimu mati juga. Kata Otoko, hahaha, membaiklah ayah. Kata Orochi, kau harus dieksekusi. Tiba-tiba, Zoro dan Sanji menyelamatkan Otoko. Dan Hiyori pun kaget serta masyarakat lainnya. Kaget melihat kedatangan mereka berdua. Kata kroco-kroco Orochi, orang itu dia buronan si pembunuh hakim. Dan orang itu pemilik toko soba yang tidak menghormati keluarga Koshiro. Kata Orochi, apa? Mereka adalah Jorojuro dan Sangoro. Mereka berdua telah bertemu. Zoro dan Sanji sama-sama kaget. Hah?